Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengelolaan pemesanan paket wisata. Di sini karena saya belum mendaftar sebagai pemesan paket wisata, saya akan mendaftar terlebih dahulu. Yang pertama yaitu daftar akun. Jadi sini misalnya saya menuliskan nama Ratna Dewi. Setelah itu saya menuliskan emailnya ratna@gmail.com. Nah, lalu kita masukkan passwordnya. Di sini di bagian role ini kita bisa memilih, misalnya saya ingin menjadi sebagai seorang user pelanggan. Setelah itu melakukan pendaftaran. Nah, setelah dia berhasil login, dia akan masuk ke bagian login lalu menuliskan apa yang telah didaftarkannya tadi. Setelah itu login. Nah, ini adalah bagian dashboardnya. Mungkin untuk bagian home bagian pengguna. Setelah itu misalnya kita ingin pesan ke Bali Explore, lalu di sini sudah terdeteksi Bali Explore untuk harganya 5 juta. Lalu kita tentukan pemesanannya, kita ingin memesan di tanggal berapa, misalnya di tanggal 2 bulan Juni. Setelah itu jumlah orangnya berapa, dan 6 orang. Lalu kita daftarkan sekarang. Setelah itu mungkin di sini fiturnya juga masih banyak kekurangannya. Saat dia memesan sekarang, dia belum menuju ke proses transaksinya. Nanti di dalam transaksi itu dia juga akan menjelaskan transaksi pembayaran, tapi karena ini belum selesai, jadi masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Setelah itu akan masuk ke feedback. Feedback ini nanti pelanggan yang sudah melakukan pendaftaran, dia bisa melakukan feedback. Misalnya dia mendaftar di Bali Explore, lalu dia memberikan rating 3 untuk Bali Explore itu, lalu dia menuliskan komentar, misalnya Bali sangat indah, lalu kirim feedback. Nah, nanti akan muncul di bawahnya ini feedback dari pengguna lain. Di sini akan muncul datanya tersimpan, Bali Explore dengan ratingnya. Setelah itu, jika komentar di sini juga masih terjadi feedback berhasil terkirim, tapi di sini komentarnya juga belum muncul karena beberapa hal mungkin terjadi kesalahan di dalam kodenya. Setelah itu kita akan masuk ke ini bagian user. Setelah itu kita akan coba untuk masuk ke bagian admin, sisi admin. Kita kembali dari awal lagi, misalnya login. Nah, kita login lagi, daftar. Di sini misalnya saya ingin daftar password. Kita masukkan passwordnya. Sekarang saya ingin daftar sebagai admin, lalu daftar. Nah, setelah berhasil, dia akan melakukan login kembali sesuai nama yang ada di dalam yang saya daftarkan tadi. Ini belum tersambung. Kita coba untuk langsung masuk ke bagian pengelolaan paket adminnya saja ya.
Nah, di sini kita sudah ada di dashboard pengelolaan paket admin. Di sini kita bisa melakukan beberapa fitur CRUD. Yang pertama yaitu create. Misalnya kita ingin menambahkan paket, nama paketnya misalnya Banda Aceh. Tambahkan wisata Banda Aceh. Harganya misalnya kita masukkan gambarnya misalnya di sini. Di sini sudah muncul saat penambahan paket, dia tertambah di bawahnya wisata Banda Aceh yang sudah dimasukkan tadi. Lalu misalnya kita ingin menghapus, apakah bisa dihapus? Kita coba misalnya kita hapus. Ada notifikasi, apakah Anda yakin ingin menghapus paket ini? Oke. Nah, setelah itu kita bisa melihat hasilnya. Wisata yang Banda Aceh tadi sudah terhapus. Jadi untuk tambah paket dan untuk hapus untuk aksinya ini berhasil. Setelah itu jika kita mencoba untuk mengedit, nah di sini ada edit paket wisata. Kita ingin misalnya dari explore, sudah kita submit hasilnya. Nah, ternyata untuk editnya belum berfungsi, berarti ini belum terekam, ada beberapa kesalahan pada kodenya. Sudah cukup sekian di sini. Mungkin dari pengelolaan paket wisata Nusantara ini masih banyak kurangnya. Untuk selanjutnya banyak perbaikan yang akan diperbaiki kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.